Halo teman-teman, selamat datang di Lino Channel. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Quakers yang dirilis pada tahun 2016. Dan inilah untuk alur cerita filmnya. Pada awal film kita diperkenalkan dengan Long Wei dan komandan sedang tertangkap oleh para pencuri bernama Chi dan Chang. Long Wei mengupayakan segala cara demi bisa keluar dari kurungan ini, namun selalu gagal. Ji dan Chang bahkan mengetahui rencana mereka dan berusaha mencegahnya. Kita kembali ke 3 hari sebelum Long Wei dan komandan tertangkap. Hari itu Long Wei menghampiri Peng Li, ayahnya yang sedang berlatih kungfu bersama mentor. Long Wei mengeluh karena ia ingin belajar terbang dan melihat seluruh dunia. Tetapi ayah coba menjelaskan kepada Long Wei kalau bebek tidak bisa terbang. Beliau juga membujuk Long Wei agar bisa tetap fokus mengembangkan game konsol ciptaannya di dalam pulau ini ketimbang melihat dunia yang belum tentu sesuai dengan apa yang Long Wei selama ini bayangkan. Secara tiba-tiba, mentor tidak sengaja menjatuhkan buku kungfu miliknya. Di dalam buku kungfu tersebut tertulis sebuah sejarah yang menyatakan jika setiap 100 tahun bebek matahari akan menyelamatkan dunia dari makhluk kegelapan yang ingin mencuri energi matahari. Takut Long Wei menjadi semakin penasaran setelah mengetahui sejarah tersebut. Ayah dan mentor mencoba meyakinkan Long Wei kalau apa yang tertulis di atas buku hanyalah karangan mereka berdua. Kenyataan, Long Wei adalah bebek matahari tersebut yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia dari makhluk kegelapan. Tetapi ayah meminta mentor merahasiakannya dari siapapun, terutama Long Wei, karena ia tidak ingin anak sematawayangnya mengemban takdir berat ini. Dan ayahnya juga akan mengusahakan apapun agar Long Wei tetap berada di dalam pulau ini. Di dalam pulau berbeda, Chi dan Chang sedang melancarkan aksi pencurian di tengah pasar. Selagi melancarkan pencuriannya, salah satu dari mereka coba mengalihkan perhatian seorang pedagang dan membahas perihal bebek matahari yang akan melaksanakan takdirnya melawan monster kegelapan dalam 3 hari lagi. Polisi setempat kemudian datang dan mempergoki kejahatan tersebut. Chi dan Chang pun kabur menuju ke dalam terowongan kereta api terbengkalai. Namun secara tiba-tiba sebuah kereta api justru keluar dari dalam sana. Rupanya seorang wanita bernama Sina mengendari kereta tersebut dan sengaja mendatangi kota ini untuk mencari kuil tua. Konon katanya kuil itu sangat angker sebab sudah tidak dihuni oleh siapapun selama 100 tahun. Namun, Tina tetap ingin ke sana dan membayar mereka yang mau mengantarnya. Melihat bayaran yang cukup banyak, seorang pedagang bersedia mengantarnya, diikuti oleh Chi dan Chang yang berencana mencuri benda berharga milik Sina. Di hari yang sama, Long Wei kembali ke kamarnya dan mengambil beberapa barang untuk latihan terbang. Akan tetapi ia masih terlalu takut dan tidak mengerti bagaimana cara terbang sebab tidak ada seekor bebek yang bisa mengajarinya. Secara tiba-tiba, Long Wei kedatangan sekelompok bebek terbang tidak dikenal yang sedang melakukan migrasi menuju Hawaii. Kelompok tersebut dipimpin oleh komandan dan ia mengira kalau sudah sampai di tempat yang mereka tuju. Selaku pemimpin pulau ini, Peng Li mencoba menjelaskan pada komandan kalau dia berada di Cina bukan Hawaii. Namun komandan tidak mau disalahkan dan merasa jika dirinya benar. Ia tidak menerima kebenaran tersebut dan tetap berkeras kepala kalau mereka sudah sampai di Hawaii. Nah, akibat dari perdebatan yang di antara mereka berdua pun, pertarungan pun tidak terelakkan lagi.
Dari kejauhan, Long Wei menyaksikan pertarungan ayah dan komandan. Tidak sengaja ia tergelincir dan menabrak lonceng peringatan. Suara lonceng tersebut sontak membuat Peng Li menghentikan pertarungannya dan pergi bertemu dengan para tetua bebek untuk memikirkan cara mengatasi energi matahari yang dicuri oleh monster kegelapan. Kedatangan para bebek pun semakin memperparah keadaan mereka. Untuk itu, Peng Li dan mentor akan mengatasi monster kegelapan serta mengusir para bebek tersebut dari pulau ini. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba Long Wei datang memberitahu ayah serta para tetua kalau komandan dan bebek lain tinggal di gudang persediaan makanan mereka. Ia pun akan membantu untuk mengusir mereka. Akan tetapi, lagi-lagi ayah dengan keras memarahi Long Wei dan justru meminta ia untuk kembali ke kamarnya. Penolakan ayah pun membuat Long Wei kesal dan ia memutuskan untuk pergi ke sana meski seekor diri. Setibanya di gudang, Long Wei tidak sengaja bertemu dengan Erika, anak komandan. Erika mengaku kalau keberadaannya di sini karena terkena hukuman akibat perilakunya yang sulit diatur. Long Wei yang nampak tertarik dengan Erika mengajaknya keluar bersamanya melalui saluran tersembunyi. Setelah berhasil keluar, Erika memberitahu Long Wei kalau dia sedang dalam perjalanan berkeliling dunia untuk bermigrasi menuju Hawaii. Namun, sebab kurangnya pengetahuan navigator, komandan justru membuat mereka tiba di pulau ini. Nah, di sini Long Wei begitu terkejut setelah mengetahui kalau ada bebek yang bisa terbang untuk berkeliling dunia, mengingat itu semua adalah impiannya selama ini. Di tempat berbeda, Si dan Sang di sini tiba bersama Sina. Setelah tiba di kuil tua, Si dan Sang mengikuti diam-diam Sina sampai ke sini. Beruntung petugas keamanan sebelumnya berhasil mengikuti mereka dan memergokinya saat melakukan aksi pencurian barang milik Sina. Saat petugas keamanan akan menangkap Si dan Sang, Sina keluar untuk membebaskan mereka berdua. Tujuan Sina semata-mata untuk meminta bantuan dari Ci dan Chang menangkap seekor bebek langka yang diduga tinggal pada sebuah pulau tidak jauh dari kuil tua ini. Kalau Ci dan Chang bisa membawa bebek tersebut hidup-hidup kepadanya, Sina akan memberikan uang berapapun yang mereka inginkan. Ci dan Chang bergegas melaksanakan tugasnya. Namun, petugas keamanan yang masih menaruh rasa curiga kepada mereka ikut menyusul untuk menghindari pengejaran. Ci dan Chang menyamar lalu berhasil mengelabui si petugas keamanan. Kemudian mereka berdua memiliki rencana akan menggunakan seekor ikan yang dimiripkan seperti bebek untuk mengelabui Sina. Namun upaya tersebut sangat jelas diketahui olehnya. Rupanya di sini membuat Sina sangat kesal hingga rupanya berubah benua. Keesokan hari, Long Wei memperhatikan ayah melakukan ritual mempertahankan energi matahari. Di samping itu, mentor bersama bebek tetua berusaha untuk mengusir komandan dan kelompok bebeknya. Melihat tulisan tersebut membuat komandan geram. Dia berniat tidak akan pernah meninggalkan tempat yang ia sanggap sebagai Hawaii ini. Lalu mengganti tanda peringatan dengan ejekan kepada Peng Li. Keadaan semakin menjadi chaos tatkala kedua ayah melihat anak-anak mereka bermain bersama. Akan tetapi permusuhan komandan dan Peng Li tidak menghentikan kebersamaan Long Wei dan Erika. Malam ini mereka berdua diam-diam kembali bertemu. Kemudian Erika ingin mengajarkan Long Wei cara terbang. Sayangnya latihan mereka berhasil diketahui oleh Ci dan Chang yang kebetulan berada di luar pulau.
Ji dan Chang berusaha membuka pintu masuk dengan paksa menggunakan dinamit. Ledakannya berhasil membobol pulau hingga seluruh air dermaga yang ada di dalam terhisap keluar. Bersamaan dengan Long Wei yang tidak sengaja ikut hanyut di dalamnya. Beruntung, Long Wei masih sempat menyelamatkan diri dan terbang kembali ke dalam pulau. Ia pun masih tidak menyadari kalau penyebab semua ini adalah para penjahat yang mengincar dirinya. Keesokan harinya, Peng Li dan komandan terkejut kalau di sini tuh seluruh airnya menghilang. Mereka berdua pun saling menyalahkan satu sama lain dan berniat melakukan peperangan. Long Wei cukup meredakan kemarahan ayah dan para tetua, dan terus terang kalau semua penyebab hilangnya air dari dermaga adalah ulah dirinya. Long Wei juga membela komandan serta para pasukannya jika mereka adalah bebek baik, terbukti setelah Erika mau mengajarkan Long Wei cara untuk terbang. Akan tetapi, semua pengakuan serta pujian Long Wei untuk mereka tidak berlaku bagi ayah. Beliau tetap melancarkan serangan kepada komandan, bahkan menendangnya. Ji dan Chang yang berhasil memasuki pulau memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menangkap komandan. Mereka berdua mengira kalau komandan adalah bebek matahari yang Sina maksud, lalu bergegas membawanya. Kejadian barusan bersamaan dengan terbentuknya lambang matahari pada tubuh Long Wei. Long Wei pun akhirnya mengetahui jika selama ini dia telah dibohongi oleh ayahnya sendiri. Namun, beliau beralasan kalau semua kebohongan tersebut adalah demi melindungi Long Wei dari mata bahaya, di mana cara satu-satunya menyelamatkan dunia ini adalah monster kegelapan adalah dengan mengorbankan bebek matahari. Meski tahu nyawanya terancam, Long Wei tidak tinggal diam melihat Erika pergi seekor diri menyelamatkan komandan. Ia pun berinisiatif mengejarnya dan melakukan penyelamatan bersama-sama. Sesampainya Ji dan Chang di kuil tua, petugas keamanan menghampiri mereka dan memperingatkan jika di kota ini ada larangan mengenai perburuan liar, terutama bebek langka. Tetapi yang Ji dan Chang bawa bukanlah bebek matahari seperti yang diinginkan Sina. Bebek matahari justru sedang mengintip mereka dari luar jendela. Sina kemudian berpura-pura merayu petugas keamanan agar mau meninggalkan kuil tua. Ia mengalihkan perhatian Long dan Wei dengan memancing mereka menggunakan komandan lalu menangkap Long Wei. Sina menyiapkan sebuah kurungan khusus untuk bebek matahari, di mana kurungan tersebut akan semakin menyempit jika tawanan di dalamnya berusaha melarikan diri. Sina memesan pada Ji dan Chang agar menjaga bebek matahari karena dia akan mengeksekusi mereka besok siang di bawah sinar matahari tepat saat 100 tahun. Erika kemudian datang berusaha mengeluarkan Long Wei dan komandan, tetapi ia tidak memiliki cara apapun untuk membuka kandang. Untuk itu, dia berinisiatif kembali ke pulau demi mendapatkan bantuan dari bebek lain. Sementara Sina, ia berterus terang kepada Ji kalau dirinya merupakan manusia yang melakukan perjanjian dengan monster kegelapan. Sina bisa hidup selamanya dengan bayaran, dia harus bisa menumbalkan bebek matahari dan menyerap energi matahari ke dalam tubuhnya. Syarat pertama untuk melakukan ritual tersebut adalah dengan mengorbankan Ji sebagai manusia. Selanjutnya, Sina membawa Long Wei di atas kuil tua dan menyerap energi matahari. Komandan menggunakan peluang ini dengan memanfaatkan
ke polosan Chang dan melepas ikatan di tubuhnya sebelum ia diolah menjadi makanan. Di lain sisi, Erika berhasil membujuk pasukan komandan untuk mau membantunya. Begitupun dengan Peng Li bersama para tetua yang berhasil terbang berkat latihan cepat mereka dan kini dalam perjalanan menuju kuil tua. Setibanya di atap, Peng Li melawan Sina menggunakan berbagai senjata seadanya. Penyerangan tersebut berhasil membongkar wujud asli Sina dan memperlihatkan kalau selama ini dia hanya menggunakan kulit manusia lain agar terlihat tetap muda. Pertarungan masih terus berlanjut. Sina hampir berhasil menyerap seluruh energi matahari, membuat kurungan Long Wei semakin mengecil. Di samping itu, Erika berhasil membujuk komandan beserta kelompoknya agar mau menyelamatkan Long Wei. Mereka berusaha menghancurkan mesin pengisap energi matahari, tetapi Sina masih terus mencegah upaya tersebut. Perlahan-lahan energi matahari yang diserap Sina mengembalikan rupa mudanya, tetapi ia tidak menyadari kalau Long Wei berhasil keluar dari kurungan dengan memanfaatkan energi tersebut. Long Wei mengalihkan perhatian Sina dengan terus berputar-putar di sekelilingnya demi menghambat proses penyerapan energi matahari. Sementara itu, di luar kuil tua, Erika memanfaatkan salah satu benda ciptaan Long Wei untuk menghancurkan alat penyerapnya. Setelah alat penyerap hancur, seluruh energi matahari yang sudah terisap keluar dari tubuh Sina membuat rupanya berubah tua kembali. Tidak mau menyerah, Sina masih memiliki rencana lain untuk mendapatkan kembali energi matahari. Ia menyebarkan asap beracun dan mengeluarkan mesin lain untuk melanjutkan rencana penyerapan energi matahari. Dampak kekacauan yang terjadi juga dirasakan oleh umat manusia. Matahari jadi semakin mengecil, disusul kegelapan yang datang menyelimuti bumi. Menyadari dampak bencana akan semakin parah, Long Wei berusaha keluar dari kuil tua lalu menarik energi matahari agar masuk ke tubuhnya. Dia berencana mengorbankan dirinya sesuai dengan takdirnya sebagai bebek matahari demi menyelamatkan bumi dari kegelapan. Pada akhirnya, upaya Long Wei berhasil menyelamatkan energi matahari dan dirinya sendiri. Para bebek bergegas pulang ke pulau mereka dengan penuh rasa syukur dan bahagia atas keberhasilan Long Wei. Peng Li juga memberikan semuan selamat datang kepada komandan serta kelompoknya dan membiarkan anak mereka menjalin asmara. Dari film ini kita bisa memetik pelajaran mengenai kejujuran antar keluarga. Kejujuran adalah salah satu sifat ketulusan hati dan kejujuran sifat paling terpuji di dunia. Dunia akan menjadi lebih indah dan damai dinikmati jika dalam keluarga dan ke setiap orang sekitar kita mau menunjukkan kejujuran sejati. Tidak peduli berapa usia kita, apa jenis kelaminnya, atau di mana kita berada, menerapkan gaya hidup jujur merupakan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk alur cerita filmnya selesai. Untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu di video selanjutnya.